Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Teman-teman, mari kita membahas bersama mengenai peran mahasiswa muslim di era 5.0 atau yang biasa disebut dengan 5.0. Tapi, alangkah lebih baik sebelum kita membahas lebih jauh mengenai 5.0 ini, kita memahami bersama maksud dari 5.0 tersebut. 5.0 adalah sebuah konsep penyempurnaan dari konsep-konsep terdahulu yang pernah ada. Lalu muncul pertanyaan, konsep-konsep terdahulu yang pernah ada itu seperti apa sih? Dilansir dari kompasiana.com, ada 4 konsep yang pernah ada. Yang pertama, konsep 01 adalah sebuah konsep di mana manusia masih berburu untuk menjalani kehidupan. Dan yang kedua, konsep 0.2 atau sebuah konsep di mana manusia sudah mulai mengenal pertanian sehingga bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, konsep 3.0 yaitu sebuah konsep di mana manusia atau masyarakat sudah mulai mengenal industri sehingga menjadikan mesin-mesin sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Tibalah di era 4.0, yaitu sebuah era di mana kita saat ini sedang berada, era di mana kita saat ini sedang menjalaninya. Era 4.0 adalah era di mana kita mulai mengenal teknologi juga internet. Nah, kalau 5.0 era 5.0 adalah sebuah era di mana kita menjadikan teknologi serta internet tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, sudah menjadi bagian dari diri kita sendiri. Lalu muncul pertanyaan, siapakah penggegas dari era atau konsep 5.0 ini? Jawabannya adalah negeri Sakura, yaitu negeri Jepang. Jepang sudah meresmikan era 5.0 atau konsep 5.0 ini pada 21 Januari 2019. Konsep ini ditujukan untuk manusia agar dapat menjalani kehidupan dengan nyaman dan memudahkan segala sesuatu. Menimbang pada pengertian dari 5.0 atau era 5.0 ini, tentu saja peran kita sebagai mahasiswa muslim sangat-sangat berat. Kenapa? Karena kejayaan Islam berada di pundak kita sebagai pemuda-pemudi muslim. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Yang paling penting adalah kita harus memahami terlebih dahulu era 5.0 tersebut. Ketika kita sudah memahami era 5.0, maka kita akan bisa mengetahui dampak baik dan buruknya dari era tersebut. Lalu, ketika kita sudah memahami, kita bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat atau lingkungan di sekitar kita mengenai dampak baik dan buruknya dari era 5.0 tersebut. Setelah itu, kita bisa melakukan apa? Kita bisa mengambil peran untuk menjadi seorang visioner kebaikan atau pencipta, pencetus kebaikan. Di era 5.0, teknologi pasti berkembang sangat cepat sekali, sehingga memudahkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah, dari timbulnya kemudahan ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak begitu manusia yang lalai karena merasa dininabobokan oleh zaman. Maka disinilah mahasiswa muslim hadir sebagai penggagas kebaikan. Kita bisa kok menciptakan kebaikan sekecil apapun. Contohnya, ketika kita bisa menuliskan kebaikan di sosial media, itu artinya kita pun sudah bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyebarluaskan kebaikan. Lalu, peran yang dapat kita ambil selanjutnya adalah sebagai pelajar, tentu saja kita harus senantiasa belajar dengan bersungguh-sungguh. Ketika kita bisa belajar dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan menjadi mahasiswa, menjadi muslim yang cerdas. Dan Indonesia serta Islam sangat membutuhkan generasi yang cerdas.
Tapi tidak hanya cerdas secara intelektual, kita pun harus cerdas secara emosional juga spiritual. Kecerdasan-kecerdasan ini bisa kita dapatkan ketika kita mampu memaknai arti hidup yang sesungguhnya. Tapi sempat terlintas gak sih pertanyaan, kenapa yang mencetus teknologi atau yang mencetus era baru dari negeri bukan mayoritas muslim? Negeri Jepang kan negeri yang terdapat minoritas muslim di dalamnya. Kenapa bukan negeri Islam? Kenapa bukan negeri yang di dalamnya terdapat banyak muslim? Maka jawabannya adalah karena kita sebagai pemuda-pemudi muslim sudah sangat jauh dari Al-Quran. Karena kita tidak memiliki semangat yang dimiliki oleh para muslim-muslim terdahulu. Kita tahu bukan bahwa Al-Jabar ada dari tokoh seorang muslim. Begitupun dengan kimia, fisika, biologi, ilmu pengetahuan yang hadir itu berdasarkan dari penemuan-penemuan umat muslim zaman dahulu. Kenapa? Karena tokoh-tokoh muslim pada zaman dahulu memiliki semangat yang tinggi untuk memahami Al-Quran, memiliki semangat yang tinggi untuk memahami ilmu pengetahuan, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, hal inilah yang tidak dimiliki oleh kita sebagai generasi sekarang. Jadi, pada intinya, Al-Quran adalah sebuah petunjuk ketika kita kebimbangan. Al-Quran adalah sebuah pengingat bahwa pada berabad-abad yang lalu, Islam pernah berjaya. Pada berabad-abad yang lalu, Islam dipenuhi oleh para tokoh-tokoh ilmuwan, oleh para tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Maka peran terpenting kita sebagai umat muslim, peran terpenting kita sebagai mahasiswa muslim adalah yang pertama, memahami Al-Quran. Setelah kita memahami Al-Quran, mari kita mengajak orang-orang untuk bersama-sama memahami Al-Quran. Ketika kita sudah memahami Al-Quran bersama-sama, insya Allah kita tidak akan pernah dilalaikan oleh zaman, secanggih apapun itu, seluar biasa apapun zaman. Ketika di hati kita sudah ada Al-Quran, maka kita tidak akan pernah terlena, insya Allah.